Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Saya Elisa Okaviani dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Saya Risa Asridayo Ratania dari SDN 1 Rangai Tritunggal. Dan saya Winda Mentari dari SD Negeri 1 Serdang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam Bu Indah. Ya, gimana kabarnya Bu Risa hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, jadi sebelum kita melakukan proses coaching, nanti saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati jalannya proses coaching. Nah, namun sebelum kita melakukan percakapan coaching tersebut, di sini akan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan ya Bu ya. Nah, dalam rubrik acuan tersebut nanti saya berharap Bu Risa sudah memiliki prinsip coaching ya, seperti kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga saya berharap Ibu Risa sudah memiliki kompetensi inti sebagai seorang coach ya, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, nanti jangan lupa untuk gunakan alur cerita ya Bu ya, seperti tujuan, identifikasi, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itulah kurang lebih rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Apakah sudah Ibu pahami? Iya Bu, saya paham. Oke, baik. Sebelum kita lakukan proses coaching ya Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Risa. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, kira-kira nih kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian saya memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik, nah dari dua kompetensi ya Bu ya, jadi dari dua kompetensi tersebut, kira-kira bagian kompetensi coaching mana yang akan secara spesifik dikembangkan dalam proses coaching ini? Saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, menggali potensi coachee dan mendorong coachee untuk mengupakan ide-ide maupun solusi-solusi yang tepat dengan permasalahan beliau. Oke, baik. Jadi memang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah kunci ya Bu, agar supaya kita bisa menggali potensi banyak hal dari seorang coachee. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya Bu, perihal indikator ketercapaian. Nah, jadi kira-kira nih tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan coaching nanti? Indikator yang akan saya tuju yang pertama yaitu proses pelaksanaan coaching yang melakukan alur tirta secara runtut. Kemudian bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar beliau menemukan ide-ide dari permasalahan yang beliau hadapi, seperti itu Bu. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu bisa sampaikan nanti bisa tercapai semuanya sesuai dengan harapan kita ya Bu, sehingga ide-ide dari coach bisa tersampaikan dengan maksimal. Iya Bu. Iya, gimana sudah siap untuk di coaching? Siap. Oh ya, sudah siap untuk melaksanakan coaching ya Bu ya. Bu Elisa, selamat siang. Apa kabarnya Bu Elisa? Siang juga Bu Risa, alhamdulillah baik. Bu Risa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik juga. Bu Elisa, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita ada waktu nih sekitar 20 menit untuk bincang-bincang dan diskusi. Apa sih ya kira-kira yang mau kita obrolin nih? Gini Bu, kebetulan saya kan memang mengajar di SMA ya Bu Risa ya. Jadi adalah pemikiran-pemikiran yang bikin saya resah dan galau nih tentang minat murid-murid saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi minat untuk kuliah ini sangat rendah sekali Bu Risa, dan itu yang menjadi permasalahan lah ya bagi saya sendiri juga, dan tentunya juga bagi sekolah ya. Dan kebetulan saya juga yang dikasih tanggung jawab untuk membimbing anak-anak untuk melanjutkan perkuliahan. Baik Bu Elisa, jadi apa sih yang mau Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tentunya saya mau ini ya Bu ya, murid-murid saya tuh punya minat yang lebih besar untuk melanjutkan perkuliahan. Kemudian saya mendapat langkah-langkah atau ide-ide apa sih yang bisa anak-anak ini mau lanjut kuliah gitu Bu.
Oh gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu capai agar anak-anak tersebut melanjutkan pendidikan yang ya intinya yang Ibu Elisa harapkan kan kepada mereka seperti itu. Saya tentunya mau mereka melanjutkan kuliah itu untuk masa depan mereka ya. Kan memang kuliah ini tidak melulu membuat kita kaya ya Bu ya. Tapi setidaknya dalam keluarga itu adalah ya yang seorang sarjana gitu. Memang kan di desa ya Bu ya. Saya mau di keluarga itu ada anak yang kuliah gitu dalam satu keluarga bisa merubah nasib mereka. Sedangkan dalam perkembangan sekarang ini di era zaman globalisasi ini ya Bu ya, mencari kerja kan susah ya. Betul sekali, betul. Dan harus ya minimal sarjana lah gitu. Dan itu tuh memang tidak menjadi membuat kita kaya, tapi setidaknya ada cara-cara kita untuk merubah nasib gitu. Nah, setuju sekali saya Bu ya. Jadi sebenarnya manfaatnya itu jangka panjang lah Jangka ya Bu ya. Ya ingin harapkan Bu Elisa kira-kira apa usaha yang Ibu lakukan untuk mencapai harapan itu Bu dalam jangka panjang mereka itu Bu? Saya kalau motivasi udah ya Bu ya Risa ya. Saya motivasi setiap hari ya. Bahkan kemarin ya MPLS itu anak baru masuk sekolah saja sudah saya beri motivasi, saya arahkan, saya bimbing lah ya anak-anak untuk ayo kuliah gitu. Ya. Jadi kira-kira Bu, kira-kira ada nggak sih tantangan yang Ibu hadapi? Tantangan tentunya ada tadi ya, minatnya yang masih rendah, kemudian kadang peran orang tua juga yang tidak mendukung, dan saya juga harus berkolaborasi dengan rekan-rekan karena saya juga kan tidak bisa bekerja sendiri ya. Kalau saya yang mau tapi anaknya nggak mau, atau saya yang mau anaknya mau tapi orang tuanya tidak setuju, ya itu menjadi permasalahan kan. Tentunya itu menjadi tantangan saya. Kalau boleh tahu nih ya Bu, kalau misalkan kita buat skala nih ya, kira-kira di sekolah Ibu itu skalanya berapa ya yang minat untuk melanjutkan kuliah seperti itu Bu? Kalau untuk minatnya nih Bu ya, anak-anak untuk minat ke perguruan tinggi ya masih rendah sih Bu. Mungkin kalau di skala dari 1 sampai 10, 4 gitu lah ya. Udah masih ini ya Bu ya, di Iya. bawah rata-rata, masih setengah aja belum ya Bu? Iya, masih setengah aja belum. Kalau begitu harapan Bu Elisa ada di skala berapa ya nanti kira-kira setelah melakukan ini kira-kira? Harapannya sangat besar sih Bu gitu ya. Karena memang Bu dari 100 anak itu tahun ini aja yang masuk itu cuma 9 orang gitu dari 100 lebih gitu. Jadi masih sangat rendah, dan kalau harapan saya tuh sangat besar gitu ya. Setidaknya ada setengahnya gitu. Tapi karena ini dalam jangka waktu panjang ya tadi Bu, saya butuh effort yang besar tentunya ya. Jadi saya mau mungkin ada di skala 7 dulu lah ya. Oh, 7 lah ya Bu ya. Jadi ada target tertentu ya Bu ya nantinya. Jadi menurut Bu Elisa hal tersebut akan tercapai dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang kira-kira? Kalau menurut saya sih dalam jangka waktu panjang ya Bu ya. Memang kan perguruan tinggi ini kan setiap tahun ya Bu ya. Setiap tahun. Nah jadi dalam jangka panjang saya berharap setiap tahunnya itu bertambah yang masuk ke perguruan tinggi gitu Bu. Baik, jadi beberapa tahun ke depan Bu Elisa sudah menyusun rencana-rencana nih ya untuk mencapai harapan-harapan yang tadi Bu Elisa berharap di skala 7 lah ya. Nah, kira-kira rencana ke depannya nih ya Bu ya yang bakal seperti apa sih Bu untuk membantu hal Ibu mencapai harapan-harapan tadi yang bisa sampai ke skala 7 tadi? Tentunya ada rencana-rencana ya Bu ya. Yang pertama saya terus motivasi anak murid ya. Bahkan dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu pokoknya guru itu tidak berhenti ya, termasuk saya sendiri tidak berhenti untuk motivasi anak murid. Terus yang kedua tentunya saya akan memetakan anak-anak yang mau lanjut kuliah. Biasanya saya tanyakan, ini kan udah di semester 1 nih ya, kelas 12 ini udah saya tanya ini siapa saja yang mau kuliah, saya data anaknya, nanti kita konsultasi, terus adakan konseling mau ngambil jurusan apa. Terus yang ketiga mungkin saya berkolaborasi juga dengan rekan-rekan guru, dengan wali kelasnya terutama, dengan guru BK-nya, tentunya juga dengan kepala sekolah. Saya juga mungkin harus berkolaborasi kali ya Bu dengan orang tua. Karena peran orang tua ini sangat penting ya Bu ya untuk melanjutkan perkuliahan. Kadang kan tadi ya anaknya mau tapi orang tuanya tidak mendukung, misalnya karena faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi ini yang terutama sangat besar karena anak aku lebih suka melanjutkan mencari pekerjaan dari SMA gitu. Jadi karena masih sangat rendah, jadi lebih baik kerja gitu kan, dapat duit gitu kan. Nah, mungkin berkolaborasi dengan orang tua itu sangat
dibutuhkan. Jadi ya intinya berkolaborasi lah Mm-mm. Bu ya yang dilakukan. Kalau dari waktunya sendiri nih, kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan rencana-rencana Ibu tadi? Kalau merealisasikannya sudah dari sekarang harusnya saya realisasikan ya Bu ya. Kalau motivasi itu sudah saya lakukan ya setiap hari. Motivasi dengan anak murid. Kemudian kalau berkolaborasi mungkin dalam waktu dekat. Kalau dengan orang tua mungkin apa namanya, setiap rapat menghadirkan orang tua itu pasti selalu dibahas, dimotivasi orang tuanya. Setiap anak ambil rapot itu kan kebetulan memang orang tuanya mengambil ya Bu ya. Itu selalu diberi motivasi juga, diberi arahan juga orang tua. Kan ada orang tuanya yang nggak tahu ya Bu ya tentang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yang masih minim informasi juga. Jadi saya beritahu juga Bu. Gitu. Jadi nih Bu, tadi kan ada kolaborasi dengan orang tua ya, tentunya yang berperan penting lah ya. Nah, bagaimana ya Bu pendekatan-pendekatan Ibu supaya apa ya kolaborasi itu bisa tercapai? Pendekatan-pendekatannya saya apa namanya, terus inilah bekerja sama gitu ya Bu ya, bekerja sama. Pendekatannya mungkin saya juga bisa bekerja sama dengan universitas-universitas. Saya juga mungkin bisa bekerja sama dengan apa namanya, para alumni ya, yang itu bisa menambah motivasi anak-anak murid. Memang kan di apa namanya, kegiatan setiap tahun tuh pasti ada universitas yang datang gitu ya, dalam pengabdian masyarakat atau anak-anak KKN, dan di situ tuh lah timingnya untuk memotivasi anak supaya mereka, oh ini saya jadi seperti kakak-kakaknya, seperti anak mahasiswa-mahasiswa KKN PPL-nya gitu Bu. Kira-kira nih Bu Elisa, upayakan tingkat keberhasilan dapat diukur seperti apa ya Bu? Nanti keberhasilan yang Ibu lakukan itu. Keberhasilannya mungkin dapat dilihat dari setiap tahunnya bertambah ya Bu ya. Misalnya tahun ini 9, ke tahun depan 15, tahun depannya lagi 30 gitu ya Bu ya. Jadi secara signifikan tolak ukurnya yang dapat diukur itu ya itu Bu. Jadi bertambah setiap tahunnya output anak-anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu Bu. Nah, kita sudah banyak bincang-bincang nih ya Bu Elisa. Nah, apa sih yang sudah didapat dari percakapan kita ini menurut Ibu? Yang didapat ya Bu ya, tentunya saya dapat ide-ide tadi ya, bekerja sama dengan apa namanya, PTN ya, dengan perguruan tinggi, kemudian bekerja sama dengan para alumni. Nah, itu tidak terpikirkan oleh saya sih Bu. Saya hanya ke orang tua gitu ya, dengan rekan guru. Kenapa saya nggak ngajak alumni gitu? Itu ide-ide baru itu yang bisa menjadi solusi untuk lebih motivasi anak-anak supaya lebih meningkat lah ya jumlah anak nanti yang akan ikut ke perguruan tinggi. Jadi kesimpulannya sudah ada ya Bu gambarannya apa Ya, yang Bu. akan dilakukan. Mungkin nanti di lain kali kita bisa lanjut bincang-bincang selanjutnya ya Bu ya untuk tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih Bu Elisa atas waktunya. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu bisa terwujud sesuai dengan tadi skala tadi mencapai skala 7 ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Risa sudah mendengarkan kegalauan dan curahan hati saya tentang persoalan sekolah anak-anak kuliah ini. Semoga nanti mungkin coaching ke depannya ya Bu ya, kita bisa lihatlah perkembangannya Bu ya. Baik Bu Risa, tadi saya sudah mengamati ya proses percakapan coaching yang sudah dilakukan Bu Risa terhadap coaching. Nah, di sini saya sudah ada beberapa catatan ya Bu, namun sebelum saya sampaikan nih saya ingin menanyakan beberapa hal. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu sudah lakukan, apakah yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Oh iya Bu, untuk yang saya lakukan di coaching tadi Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan kemudian saya juga tadi menerapkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, jadi yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai ya Bu dengan catatan saya. Iya, Bu. Karena di catatan saya tadi juga Ibu sudah memberikan prinsip coaching sebagai kemitraan, kemudian itu terbukti sih tadi ketika Ibu mengobrol itu tidak ada perbedaan strata gitu ya. Jadi terasanya Ibu tuh setara. Nah, kemudian juga Ibu melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi yang mungkin bisa ditimbulkan gitu ya untuk menghadapi permasalahan.
Nah, kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari seorang coach. Yang selanjutnya Ibu juga sudah menerapkan kompetensi inti sesuai dengan yang kita laksanakan di praobservasi tadi ya Bu. Ibu tadi mengharapkan kompetensi yang spesifik itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan dari catatan saya, kedua hal tersebut sudah terlaksana. Dan yang paling penting nih Bu, dalam catatan saya, pada proses tadi Ibu sudah melaksanakannya dengan alur tirta, sesuai dengan urutannya. Dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi alhamdulillah ya Bu, secara garis besar itu dalam catatan saya Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Ya Bu, terima kasih. Tujuan identifikasi masalah rencana aksi sudah sesuai dengan tanggung jawab. Iya, nah Bu, cut dulu Bu. Nah, ini ada pertanyaan ya Bu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Risa kembangkan berdasarkan hasil yang sudah kita laksanakan? Oh, baik Bu. Tadi itu coach saya ketika kami kegiatan coaching itu merasa galau, kemudian merasa bosan. Kemudian seharusnya saya bisa melakukan teknik stop pada coach agar coach bisa merasa lebih rileks, kemudian mungkin tidak galau lagi, kemudian dia tidak bosan, seperti itu ya Bu. Tentang atas perasaan sehingga dapat dia mengungkapkan perasaan-perasaannya secara lebih terbuka lagi Bu. Baik, jadi presence ya atau kehadiran penuh yang menjadi harapan Ibu supaya bisa dikembangkan lagi dalam proses coaching. Ya, saya doakan ya Bu, saya berharap teknik ini bisa segera Ibu implementasikan, bisa diterapkan dan Ibu maksimalkan sehingga potensi-potensi yang lain itu nanti dapat dikembangkan dalam pelayanan coaching Ibu. Saya juga berharap dalam proses ini semoga menjadi bekal untuk Ibu Risa nanti ke depannya dalam memberikan proses coaching sesuai dengan harapan dan memberikan sesuainya dengan alur tirta dan tetap dilaksanakan ya Bu ya. Terima kasih atas segala proses yang luar biasa sudah kita jalani. Semoga berdampak baik bagi Ibu ke depannya. Amin. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah baik. Bu El sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Winda, nih ya, sebelum kita melakukan proses coachingnya, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer ya, yang akan nanti melihat proses coaching Ibu bersama coachee. Namun sebelum Ibu melakukan percakapannya nanti, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaiannya dalam observasi saya, agar Ibu juga tahu ya nantinya. Baik Bu. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan saya jadi acuan, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip dari coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang berteknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan dalam melakukan coaching ini, jangan lupa untuk menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, untuk rubrik penilaian ini, saya akan jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti dalam proses coaching. Bagaimana, bisa dipahami ya Bu ya? Insya Allah bisa dipahami Bu. Nah, oke baik. Selanjutnya sebelum melakukan proses coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Indah. Bersedia ya? Siap sedia. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu Indah, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nih dalam proses percakapan coaching nanti? Iya, dalam percakapan coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, ada dua kompetensi coaching ini ya nanti ya. Nah, kira-kira bagian kompetensi dari dua tadi, kompetensi coaching mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Winda? Iya, kalau secara spesifiknya Bu, jadi saya ingin mengembangkan itu bagian mendengarkan aktif sehingga kalau saya sudah mendengarkan aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan bobot kepada coachee sehingga nanti bisa menggali potensi dari coachee saya sehingga bisa menimbulkan ide-ide ataupun solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, benar ya, memang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu menjadi kunci banget ya untuk menggali potensi-potensi dari coachee tersebut. Nah, pertanyaan terakhir nih,
perihal indikator ketercapaian, Bu Winda. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Winda tuju dalam proses percakapan coaching nanti? Ya, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju tentunya yang pertama yaitu dalam pelaksanaan coaching nanti saya bisa melakukan alur sesuai dengan alur Tirta secara runtut. Nah, kemudian juga saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, baik. Jadi semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi itu ya terkait alur Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach itu bisa tergali dengan secara maksimal ya Bu Indah. Amin, amin. Saya juga berharap dalam percakapan proses coaching nanti dengan coach itu berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Bu. Ya, sudah siap ya Bu Indah ya? Insya Allah siap. Silahkan dimulai proses coachingnya Bu Indah. Iya. Bu Winda, boleh tidak saya minta waktunya? Ada yang ingin saya bicarakan. Oke, baik Bu Risa, silakan ada yang mau disampaikan terkait kejadian tadi. Begini Bu Indah, tadi kan saya disupervisi oleh kepala sekolah. Ada kejadian, mungkin kejadian ini menyinggung perasaannya. Ketika saya mengajar di kelas, waktu saya disupervisi, beliau menyarankan untuk memakai sumber belajar bacaan buku teks. Kemudian mungkin beliau tersinggung. Saya jawab bahwa saya itu menggunakan media belajar yang lain. Sepertinya beliau kecewa sekali dengan saya, Bu. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira hambatan dari Bu Risa sendiri apa tuh sehingga tidak menggunakan buku teks? Ya, sebenarnya tidak ada sih Bu hambatannya. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir juga, ya tidak ada lah ya Bu hambatannya. Seperti itu Bu. Malah menambah apa ya, sumber pembelajaran dalam pembelajaran gitu. Jadi pertimbangan Bu Risa untuk tidak menggunakan buku teks? Saya itu kalau tidak pakai buku teks, saya merasa lebih bebas Bu mengajar. Sudah terbiasa lah Bu, saya itu mengajar menggunakan sumber belajar yang lain. Lebih bebas saya menyampaikan materi yang mengacu ke implementasi kurikulum Merdeka. Iya, kalau misalnya Ibu Risa nggak pakai buku teks, lalu sumber belajar apa yang Bu Risa sering gunakan? Yang saya gunakan itu saya lebih ke digital Bu, video, kemudian dari YouTube, dari internet, kemudian dari Canva, seperti itu Bu. Iya, jadi Ibu sudah merasa terbiasa dengan yang digitalisasi ya Bu, sehingga tidak menggunakan buku teks itu. Nah kemudian kalau boleh tahu nih, menurut Ibu kenapa sih kok nggak pakai buku teks yang menurut Ibu bisa menghambat itu tadi? Ya, saya itu lebih leluasa gitu Bu, sudah terbiasa. Saya itu sudah terbiasa menggunakan video, kemudian dari YouTube. Ya, saya lebih bebas aja untuk mengajarnya seperti itu Bu. Nah kalau dari buku teks sendiri, apakah buku teks tersebut akan menghambat eksplorasi murid? Tidak sih Bu, kalau saya pikir-pikir juga kayaknya dengan buku teks itu akan menambah sumber belajar saya. Nah iya betul ya Bu, sehingga anak-anak sebenarnya sumber belajar akan lebih banyak. Apalagi sekarang kan setelah saya amati gaya belajar anak-anak ini ada yang audio, visual, ada kinestetik ya Bu ya. Iya. Mungkin yang buku bacaan itu bisa untuk referensi anak-anak yang belajarnya visual seperti iya. itu. Setuju banget saya dengan Bu Risa ya. Sebetulnya semua itu bisa kita jadikan sumber belajar. Kemudian semakin banyak media itu sebenarnya semakin bagus ya Bu. Nah jadi kalau kita lihat-lihat dengan masalah yang Bu Risa hadapi tadi, rencana Ibu ke depannya bakal gimana nih Bu? Ya mungkin saya yang pertama saya mau menghadap beliau dulu ya Bu. Kemudian saya minta maaf mungkin atas sikap saya, beliau tersinggung supaya masalah ini tidak berlarut-larut seperti itu Bu. Iya bagus sekali ya Bu rencananya. Kemudian hal-hal spesifik apa nih yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Ya, nanti saya akan menyampaikan, saya akan membuat rencana pembelajaran dari berbagai sumber, banyak sumber ya Bu. Mungkin tidak hanya digital saja, bisa berupa buku teks gitu akan saya sampaikan, sehingga memperkaya sumber belajar bacaan, sumber belajar ketika saya mengajar seperti itu Bu. Iya bagus sekali rencana Bu Risa ya. Semoga nanti bisa diterima dengan baik oleh kepala sekolah Ibu. Nah komitmen Bu Risa nih ke depannya terhadap rencana Ibu itu apa? Ya, saya mungkin ya berhubung dengan apa yang disampaikan kepala sekolah, komitmen saya ke depan itu yaitu saya akan mengimplementasikan rencana pembelajaran saya menggunakan berbagai sumber belajar. Salah satunya dari buku teks, kemudian audio, visual, video dari YouTube, Canva dan lain sebagainya. Seperti itu Bu. Iya, saya sangat mendukung ya rencana Bu Risa dan juga semoga Bu Risa dapat berkomitmen dan semua yang diharapkan bisa tercapai. Amin. Bu Winda, terima kasih ya atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Risa. Baik Bu Winda,
tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching yang telah dilakukan Bu Winda pada Koci. Ini sudah ada beberapa catatan ya. Namun sebelum saya sampaikan Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Baik, Nah, Bu. untuk pertanyaan pertama nih Bu Winda, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang dilakukan Bu Winda tadi? Ya, untuk yang saya lakukan di coaching tadi ya Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kemudian juga saya sudah menerapkan kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, sesuai dengan alur Tirta. Nah, jadi yang Ibu sampaikan tadi ya, itu memang sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu ya. Di catatan saya ini, Ibu sudah memberikan prinsip coaching sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Ibu ngobrol dengan coach tadi itu merasa setara, tidak ada perbedaan strata ya. Nah, kemudian Ibu juga melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari Koci untuk mengeluarkan berbagai solusi ataupun ide-ide dari permasalahannya yang dihadapi. Kemudian Ibu juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari Koci. Terus Ibu juga sudah menerapkan kompetensi inti ya sesuai dengan praobservasi tadi kita ya. Ibu mengharapkan kompetensi yang dikembangkan tadi secara spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat tadi itu sudah terlaksana Bu. Alhamdulillah. Dan yang paling penting dalam catatan saya ini pada proses yang Ibu lakukan tadi dalam proses coaching itu sudah menggunakan alur Tirta ya. Di mana tadi Ibu sudah memulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara garis besar menurut saya dan dalam catatan saya ini Bu Winda sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Iya, terima kasih Bu. Nah ini dari pertanyaan tadi ya, jadi berdasarkan hasil kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang Bu Winda lakukan tadi? Kalau yang ingin saya kembangkan ya Bu, itu khususnya di segi presence atau kehadiran penuh, di mana tadi saya sempat mendapati bahwa coach saya itu merasa kecewa, kemudian sedih. Nah mungkin seharusnya atau sebaiknya saya bisa melakukan teknik stop pada coach sehingga dia bisa rileks, kemudian bisa merasa rileks, kemudian bisa tenang, sehingga perasaannya tuh bisa kembali lagi, sehingga bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan secara lebih terbuka lagi. Jadi yang ingin dikembangkan adalah ini ya, apa namanya? Present ya. Dan saya berharap juga agar teknik ini bisa diterapkan oleh Bu Winda, dimaksimalkan oleh Bu Winda dalam melakukan coaching. Ya, tidak hanya present atau kehadiran penuh, tapi juga yang lainnya. Jadi potensi yang lain juga semoga bisa terus dikembangkan oleh Bu Winda dalam pelayanan dalam pemberian coaching kepada coaching. Saya juga berharap nanti ke depannya dalam proses ini menjadi bekal buat Bu Winda dalam memberikan pelayanan pada coaching ya. Dan tentunya alur Tirta ini harus tetap digunakan ya Bu ya dalam proses coaching. Siap. Terima kasih Bu Winda, ini sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik bagi Bu Winda dan rekan-rekan. Saya akhiri ya Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Elisa. Waalaikumsalam Bu Risa. Bagaimana kabarnya Bu Elisa? Alhamdulillah baik Bu Risa. Bu Risa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ya, Bu. Baiklah Bu El, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya di sini selaku observer ya, akan menjadi pengamat antara coach dan coache. Nah, tentunya nanti kegiatan coaching itu kita menggunakan alur Tirta, kemudian menggunakan prinsip yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian kira-kira nih ya Bu ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti yang akan saya lakukan ya Bu ya, itu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa.
Dari dua kompetensi tadi ya, yang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira dari dua kompetensi tadi, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu dua-duanya Bu, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Jadi saya akan mendorong coach itu untuk menemukan ide-ide dan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Bu. Berarti memang kuncinya itu menggali pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya. Jadi kalau dari kegiatan coaching nanti Bu, untuk menentukan indikator keberhasilannya itu kira-kira bagaimana ya Bu? Indikator keberhasilan yang akan saya tuju itu yang pertama, proses pelaksanaan coaching itu menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Kemudian bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri sehingga muncullah solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Oh, oke, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi, menggunakan alur Tirta dapat berjalan dengan baik dan ide-idenya bisa tergali secara maksimal ya Bu Iya El. Bu. Saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar tanpa halangan, kemudian semua indikator bisa tercapai. Iya Bu, siap Bu. Silahkan dimulai coachingnya ya Bu ya. Iya Bu. Bu Indah, selamat siang. Selamat siang Bu Elisa. Apa kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah baik. Bu El sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Indah. Bu Indah terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Kita ada 20 menit nih untuk ngobrol-ngobrol, diskusi ya. Bu Indah kali ini apa nih yang mau diobrolin? Ya, sebetulnya saya ada sedikit yang mengganjal gitu ya Bu, terkait sama pembelajaran saya di kelas. Karena di kelas itu saya mendapati ada salah seorang murid saya itu yang hiperaktif gitu Bu, di antara teman-teman yang lainnya gitu. Jadi itu jadi kegalauan sih buat saya. Ya, jadi itu membuat tantangan tersendiri ya bagi Bu Indah untuk mengelola kelas karena ada anak yang sangat hiperaktif Iya. itu. Jadi bagaimana perasaan Bu Indah saat melihat murid Bu Indah itu ada yang hiperaktif seperti itu? Iya, kalau perasaan saya pasti saya juga tuh ngerasanya, aduh gimana ya, bisa nggak ya saya menghadapi murid ini gitu sih Bu, ada jadi satu keraguan gitu dalam diri saya. Apa yang Bu Indah harapkan nih dari murid tersebut? Ya, kalau harapan saya pastinya anak ini bisa jadi lebih kondusif ya Bu, bisa lebih fokus, bisa konsentrasi gitu seperti teman-temannya yang lain. Kira-kira Bu Indah nih, ada nggak perilaku yang bisa diubah dari anak tersebut gitu? Iya, kalau sejauh pengamatan saya sih seharusnya ada ya Bu yang bisa diubah. Bisa sih kayak cara-cara harus kita upayakan Bu untuk mengubah anak tersebut supaya bisa lebih baik gitu. Nah, dari obrolan kita nih siang ini, kira-kira apa yang mau didapat dari Bu Indah dari obrolan kita siang ini? Jelas saya ingin dapat solusi ya Bu atas permasalahan saya. Saya bisa mencari cara supaya apa yang saya harapkan kepada anak ini bisa tercapai. Ya, baik Bu Indah. Semoga itu terlaksana ya Bu Indah. Kalau dari pengamatan Bu Indah nih, apa saja yang sudah dilakukan Bu Indah untuk membantu anak tersebut agar lebih fokus di kelas, agar tidak hiperaktif lah di kelas ya gitu. Iya. Jadi mungkin yang selama ini sudah saya lakukan ya Bu, membantu anak tersebut sih Bu untuk memenuhi kebutuhannya. Karena saya lihat anak ini kan hiperaktifnya itu kayak suka cari perhatian juga Bu. Jadi kayak lagi ngajar dia tuh minta pinjam pensil lah, pinjam penghapus lah. Mungkin saya rasa dia sebenarnya bawa sih ya Bu, tapi karena dia ingin cari perhatian gitu. Jadi saya berusaha sih untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut gitu sih Bu. Jadi dia sangat butuh perhatian ya, Iya. mencari perhatian gurunya gitu ya Bu Indah ya. Betul sekali, dan teman-temannya. Jadi dari pengamatan Bu Indah nih ya, kira-kira tuh faktor apa sih yang menyebabkan anak murid Bu Indah tuh tadi saat itu tuh sangat hiperaktif gitu di kelas gitu? Ya menurut Tidak saya bisa fokus. karena kebutuhannya belum terpenuhi ya Bu, yang jelas mungkin dari 5 kebutuhan dasar tuh ada beberapa hal yang belum dipenuhi sehingga dia bersikap sedemikian gitu. Jadi harapan saya ya saya bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kemudian kayaknya dia itu memang dari rumah itu memang ibunya pernah sih Bu kasih tahu ke saya bahwa emang anaknya ini aktifnya itu dalam hal bertanya. Jadi tanyanya tuh kayak kritis gitu loh Bu gitu. Jadi ibunya juga sebenarnya udah nyetipin ke saya bahwa anaknya tuh seperti ini kondisinya gitu. Jadi ibunya sendiri ya langsung menitipkan iya, Bu betul. Indah ya.
Jadi tadi ibunya tadi kan udah ini ya, udah apa namanya, menitipkan ke Bu Winda. Bu Winda tahu nggak kondisi anak tersebut di rumah tuh gimana kalau di rumah? Kalau di rumah sih kayaknya kurang lebih sama ya Bu, gitu. Hanya karena misalnya karena ini di kelas dia ketemu banyak temen yang lain, jadi kayaknya semakin menjadi-jadi gitu Bu. Mungkin kalau di rumah dia minta perhatian sama ibunya gitu kan, di sekolah kayak dia lebih minta perhatian ke saya, ke temen-temennya gitu. Jadi minta saking aktifnya itu tadi Bu gitu sih. Kayaknya kalau di rumah ya kurang lebih sama sih Bu. Sama gitu ya Bu Winda ya. Nah, pendekatan apa nih yang sudah Bu Winda lakukan nih ke anak tersebut gitu? Iya, saya pernah sih beberapa kali kayak ngajak anak tersebut ngobrol gitu kan. Misalnya, nak kalau di kelas nanti nggak boleh ribut ya gitu. Nanti kan kita belajar bareng-bareng. Kalau kamu ribut nanti temennya terganggu gitu kan. Jadi kayak pendekatan secara emosional. Karena anak ini kan memang masih fase A ya Bu, masih sebagai raja lah ibaratnya gitu. Jadi selain itu juga saya koordinasi mungkin ya Bu ya sama orang tuanya. Ya Bu, kita sama-sama kerjasama ya Bu, sambil dibilangin di rumah gimana cara-caranya supaya anak tersebut tuh bisa lebih kooperatif gitu. Ya, jadi sudah dilakukan pendekatan lah ya secara Pendekatan. personal gitu. Nah, Bu Indah, tadi kan sudah dilakukan pendekatan ya secara personal, orang tuanya juga dititipkan ya. Dari pengamatan Bu Indah nih, Bu Indah tuh mau anak yang idealnya tuh seperti apa sih? Apakah harus fokus di kelas atau gimana? Ya, jadi karena saya kan ngajar kelas 1 ya Bu, kalau di fase A itu kayaknya nggak mungkin kita mengharapkan anak fokus lebih dari 2 menit tuh udah buyar lah pasti anak-anak. Tapi paling tidak dia tuh ya bisa sama kayak temennya lah Bu gitu, minimal 2 menit bisa fokus ke satu kegiatan gitu, nggak terlalu banyak distraksi gitu. Harapan saya sih bisa sama kayak teman-temannya itu sih Bu. Terus idealnya selain fokus itu apa Bu Indah? Ya dia nggak banyak berjalan-jalan, kemudian nggak banyak ngobrol gitu, nggak banyak gangguin temennya juga gitu. Terus kalau di ini Bu Indah ya, kalau di apa di skala nih, misalnya dari 1 sampai 10 nih, skala idealnya yang tadi sudah Bu Indah sebutkan itu ada di angka berapa? Kalau idealnya mungkin anak kelas 1 tuh di skala 7 kali itu udah bagus ya Bu, fokus di angka 7 tuh udah sesuai harapan lah gitu. Jadi ya, harapan Bu Indah itu idealnya itu ada di skala 7 gitu. Nah, kita kembali lagi nih ke anak yang hiperaktif tadi nih ya Bu Indah. Kalau menurut Bu Indah nih, kalau di skala ini dari 1 sampai 10, kan idealnya ada 7 ya, dari 1 sampai 7 gitu lah ya. Anak yang hiperaktif itu ada di skala berapa Bu Indah? Mungkin 3 sampai 4 lah ya Bu. Kadang 3 atau kalau 4? lagi mungkin dia ada faktor lain tuh kayak 3 gitu, dia aktifnya banget, tapi kadang ya ada kalanya sih dia juga bisa ada sedikit-sedikit bisa kerja sama, tapi ya belum sampai kayak temennya yang lain lah Bu gitu. Jadi Mungkin di 3 sampai 4 gitu ya. 3 atau 4 nih? Ya 3 lah. 3 lah ya. Oke. Tadi kan udah dari skala 3 nih. Nah, kira-kira Bu Indah mau mengubah itu tadi kan di awal ya kita mau ingin merubah perilaku anak murid itu ya. Nah, mau diubah ke angka berapa nih? Kayaknya kalau 7 seperti teman-temannya mungkin berat ya Bu, karena dia juga dari orang tua, dari rumah udah begitu gitu kan. Mungkin di angka 6 aja itu udah bagus banget sih menurut saya. Di angka 6 lah ya Bu Indah ya. Dari 3 ke 6. 3 apa 4 tadi? 3 dari 3. Dari 3 ke 6. Kan kadang ada progres 4 Iya, jadi ya, lebih dekat lebih gitu. dekat gitu ya. Nah, langkah-langkah apa nih yang dapat Bu Winda ambil nih misalnya ya, dari angka 3 ke angka 6, langkah-langkah apa yang harus Bu Winda lakukan kira-kira itu apa? Mungkin selain tadi saya sudah melakukan pendekatan ya Bu, kemudian kerjasama sama orang tua, mungkin saya bisa juga kerjasama sama rekan guru sih ya Bu, karena kalau di kelas 1 kan ada guru agama, ada guru penjas tuh ya, saya harus bisa kerjasama dan ngasih pengertian juga ke ibu-ibu yang lain yang mengajar si anak ini, supaya bisa mungkin ada sharing nanti kalau ternyata di pelajaran ibu agama ini ternyata kok anaknya ada metode tertentu sehingga dia bisa aktif tuh, mungkin saya bisa adaptasi ya Bu. Kemudian juga mungkin saya bisa memberikan aktivitas-aktivitas pelajaran yang sesuai gitu untuk mengatasi anak hiperaktif ini supaya emosi dan juga kekuatannya tuh bisa tersalurkan gitu. Ya, jadi apa namanya? Anak itu di inilah ya, apa namanya? Energi positifnya tuh harus disalurkan iya, gitu ya. Benar. Nah, kira-kira selain berkolaborasi langkah apa lagi Bu Winda yang dapat dilakukan? Ya mungkin saya menyusun metode atau strategi belajar sih Bu untuk anak-anak.
khususnya ya mungkin berdiferensiasi bisa ya Hmm. Bu, kasih aktivitas yang berbeda untuk si anak ini sehingga dia bisa menyalurkan energinya tadi ke hal-hal yang lebih positif. Gitu. Ya, jadi tersalurkan energi Iya, positif, betul. jadi tidak mengganggu temennya atau mengganggu gurunya ya Bu Indah ya. Iya, bener Bu. Nah, baik, itu rencananya bagus Bu Indah. Saya dukung apa namanya perencanaan tadi, semoga ada progres ya Bu Indah, langkah-langkah tadi membuat perencanaan, terus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Nah, mungkin kita bisa jadwalkan ke sesi berikutnya di coaching selanjutnya ya Bu Indah. Saya ingin melihat progres Bu Indah yang telah dilakukan nanti bagaimana. Siap, siap. Kira-kira ada hal-hal lain tidak Bu Indah dari coaching ini ya, apa ada yang bisa saya bantu mungkin gitu? Mungkin kalau Bu Elisa nanti kira-kira ada ide-ide permainan atau metode belajar yang sekiranya cocok bisa di-share ke saya ya Bu. Tentu Bu Indah. Nanti saya akan share-share ya Bu Indah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih apa namanya untuk interaktif yang lebih untuk anak yang hiperaktif tadi gitu. Terima kasih Bu Winda atas waktunya, atas keterbukaan dan sharing Bu Winda. Semoga hal ini bermanfaat untuk Bu Winda dan harapan dan ketercapaian Bu Winda itu dapat terwujud ya untuk apalagi untuk anak hiperaktif tadi ya, dapat terwujud. Senang sekali Bu Winda. Terima kasih. Saya juga terima kasih karena sudah dibantu nih menggali-gali ide-ide gitu yang bisa saya lakukan, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, makasih Bu El. Sama-sama Bu Winda. Baik Bu Elisa, tadi saya sudah mengamati proses coaching ya antara coach dengan coach. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jadi dari kegiatan coaching tadi yang apa yang sudah menjadi indikator keberhasilan dari proses coaching antara coach dan coach? Iya Bu, jadi tadi dari proses coaching yang telah saya lakukan ya Bu ya, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian saya juga tadi sudah menerapkan kompetensi inti berupa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga ide-ide dan solusi itu keluar sendiri dari coaching. Benar sih yang Ibu sampaikan tadi sudah terlihat di catatan saya, di mana dari ada kegiatan kemitraan, saya melihat antara coach dengan coach itu sudah setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian dari kegiatan proses kreatif, saya lihat Ibu sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian Ibu juga terlihat di situ mendengarkan aktif. Dan yang paling penting itu tadi kegiatan coaching itu sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, di mana sudah ada kegiatan Ibu mengidentifikasi tujuan, kemudian masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara garis besar kegiatan coaching itu sudah berjalan sangat baik dan luar biasa Bu. Iya Bu, terima kasih. Nah ini pertanyaan saya, kira-kira dari kegiatan coaching tadi ini ya, berdasarkan kegiatan coaching tadi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi saya yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, itu adalah present atau kehadiran penuh Bu. Tadi saya tuh mendapati coach saya tuh ternyata merasa kecewa, cemas, khawatir terhadap anak muridnya gitu Bu, karena ada anak muridnya yang sangat hiperaktif di kelas gitu. Jadi mungkin seharusnya tadi itu saya menggunakan teknik stop gitu Bu, agar coach itu sendiri lebih merasa rileks ya, agar tenang dan perasaannya tuh sehingga lebih terbuka gitu atas permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin itu Bu. Ya, saya berdoa, berharap teknik ini bisa segera diterapkan ya Bu El, dan bisa memaksimalkan potensi yang ada di diri Bu El. Terima kasih Bu, semoga proses ini menjadi kegiatan yang luar biasa dan berdampak baik buat diri kita maupun sekolah. Iya Bu, terima kasih juga kepada Bu Risa.